Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho Nasrullah dengan NIM 23552011100028. Di sini saya ingin mereview materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Baik, langsung saja di pertemuan pertama, pengantaran mata kuliah. Jadi di pertemuan pertama di sini dosen membahas tentang pengantaran mata kuliah pendidikan Pancasila dan menjelaskan peraturan pada waktu perkuliahan dan sistem penilaian pada mata kuliah tersebut. Dan selanjutnya pertemuan kedua tentang pengamalan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta mendorong toleransi beragama. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan penghargaan terhadap martabat manusia, mengenakan hak asasi dan menciptakan keadilan sosial. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai keberagaman. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mendorong demokrasi dan partisipasi aktif warga dalam musyawarah. Sila kelima yaitu sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat. Pancasila diharapkan dapat membentuk masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Baik, selanjutnya pertemuan yang ketiga membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegakkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan sebagai dasar spiritual dan moral. Ini mencakup pengakuan terhadap satu Tuhan, penghargaan terhadap nilai-nilai agama, toleransi, kebebasan beragama, perlindungan tempat ibadah, dan kebijakan pemerintah yang inklusif. Tujuan adalah menciptakan masyarakat yang harmonis dengan menghormati dan mendukung keragaman agama. Tujuan menciptakan masyarakat harmonis dan menghormati keragaman agama. Baik, selanjutnya pertemuan keempat membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia mencakup perlindungan hukum, pendidikan HAM, perlindungan kelompok rentan, kesetaraan di depan hukum, penegakan pelanggaran HAM, dan kerjasama internasional. Ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang adil. Nilai-nilai utama dari prinsip ini meliputi terhadap martabat manusia, keadilan sosial, toleransi, sikap beradab, dan penegakan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya pertemuan kelima membahas tentang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dengan keberagaman suku, bangsa, budaya, dan bahasa mengadakan Pancasila sebagai landasan ideologis untuk mempertahankan persatuan. Pemerintahan merespon tentang ini dengan pendidikan Pancasila, literasi politik, dialog terbuka, peranan media, dan pembangunan sikap krisis. Baik, selanjutnya pertemuan ke-6 membahas tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan sesuai dengan sila keempat Pancasila, menekankan musyawarah untuk mufakat, kepemimpinan bijaksana, representasi demokrasi, partisipasi aktif rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nilai-nilai ini penting untuk menjaga sistem demokrasi yang responsif dan efektif. Selanjutnya pertemuan ke-7
Jadi di pertemuan ketujuh ini kami melakukan kuis tentang pembahasan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan setelah itu dosen membahaskan tentang persiapan UTS tentang pembuatan video kelompok dan tata cara pengiriman video kelompok. Dan di pertemuan ke-8, jadi di pertemuan ke-8 ini kami melakukan UTS pembuatan video presentasi yang diupload di YouTube, dan lalu kami hanya melakukan absensi secara pribadi di ruangan dosen. Pertemuan ke-9 ini membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, saling menghormati, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat kebersamaan dan mengurangi konflik. Setiap individu berperan penting dalam membangun moralitas bangsa dengan mengamalkan Pancasila yang berkontribusi aktif dalam masyarakat. Pertemuan ke-10 membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam musyawarah desa. Pancasila memandu upaya mengatasi kesenjangan sosial dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Peran individu dalam mempraktekkan etika dan moralitas Pancasila menjadi penting untuk memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertemuan ke-11 membahas tentang konstitusi dan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi panduan utama dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan nilai-nilai yang diantar dalam konstitusi. Undang-Undang 1945 sendiri adalah dokumen hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggara negara. Undang-Undang 1945 dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan negara, tetapi tetap menjaga konstitusi dengan nilai-nilai Pancasila. Pertemuan ke-12 membahas tentang Pancasila dalam konteks global. Pancasila dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan relevan dalam konteks global, mendukung perdamaian dan keadilan universal. Indonesia memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dunia melalui diplomasi Pancasila yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi dalam Pancasila, menguatkan respon terhadap globalisasi, diplomasi multilateral melalui negosiasi antar negara untuk kesepakatan global. Indonesia berperan aktif dalam mediasi konflik dan dialog antar budaya. Baik, selanjutnya pertemuan ke-13 membahas tentang kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila menekankan integrasi, keadilan, dan kebersamaan. Penelitian khusus menunjukkan bahwa kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat. Namun, tantangannya adalah menjaga konsistensi dalam integrasi serta beradaptasi dengan perubahannya zaman agar tetap relevan dan efektif. Selanjutnya pertemuan ke-14, integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Strategi
pemerintahan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional melibatkan integrasi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan. Para mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan termasuk menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan advokasi terhadap kebijakan yang berkelanjutan untuk kepentingan nasional. Mahasiswa berperan penting dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional, terutama dalam inovasi, advokasi, dan implementasi praktek berkelanjutan seperti keadilan sosial dan semangat kebersamaan. Selanjutnya ke pertemuan 15. Jadi di pertemuan 15 ini sama seperti di pertemuan ke-8, kami mendapatkan kuis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kami memahami materi yang disampaikan di setiap pertemuan. Dan juga dosen mengingatkan tentang pembuatan video UAS. Dan selanjutnya di pertemuan terakhir ini, yaitu di pertemuan ke-16, kami disuruh untuk mengumpulkan video mandiri tentang merekam materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir, lalu direview tiap pertemuannya. Lalu nanti kami di absen terakhir di semester 2. Mungkin sekian saja dari saya untuk mereview materi dari pertemuan awal hingga akhir. Salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.